Tes tes tes, cek sound. Ya teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, mungkin teman-teman kaget gitu ya. Ada yang kaget karena Bitcoin hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Atau mungkin teman-teman yang memang hold Bitcoin pasti nyadar ya, eh, hari ini naik begitu pesat ya. Jadi di hari ini teman-teman sekedar info aja, jadi Bitcoin itu jam 9 dia ada mengalami kenaikan cukup signifikan. Jadi dari jam 9 itu Bitcoin naik 6 persenan ya teman-teman. Jadi dengan hanya dua candle ini Bitcoin naik tinggi atau naik dengan signifikan. Nah kalau kita lihat dari awal gitu ya, Bitcoin ternyata mulai mengalami kenaikan itu di hari eh, ya masih di hari ini, di Kamis tanggal 5 Desember dari jam 1 nih. Bitcoin itu eh, merubah price actionnya ya, yang tadinya konsolidasi menjadi naik dengan secara signifikan gitu ya, sampai jam tadi itu jam 3 masih subuh, kemudian dia konsolidasi dulu, dan di sini kalau kita lihat dia membentuk symmetrical triangle ya, lalu dia breakout dari symmetrical triangle-nya, kemudian dia membuat dua candle yang solid ya di jam 9 tersebut. Jadi Bitcoin sampai breakout dari resistennya. Nah, kalau kita hitung dari subuh ini totalnya Bitcoin sudah hampir kurang lebih 10% teman-teman. Jadi ya itulah eh, bonus gitu ya untuk teman-teman yang memang hold Bitcoin. Nah, mungkin juga ada teman-teman yang bertanya gitu ya, kenapa Bitcoin bisa sampai naik seperti ini? Karena jarang ya koin atau ya token koin sekelas Bitcoin gitu ya yang market cap-nya sudah terlalu besar masih bisa naik 10% hanya dalam sehari. Itu sangat jarang juga gitu ya. Nah, ternyata memang ada beberapa faktor yang membuat atau yang mendorong kenaikan harga Bitcoin tersebut. Nah, yang pertama ini teman-teman, jadi Donald Trump ini sudah menempatkan gitu ya ketua SEC baru, yang sebelumnya itu si Gary Gensler ya. Kemudian sekarang diganti oleh Paul Atkins nih. Nah, di sini ada beritanya dari Bloomberg ya, profil Paul Atkins. Ketua SEC pilihan Trump yang kerek Bitcoin. Jadi memang ketika Trump memilih dia, ya memang langsung Bitcoin itu melonjak. Karena kalau kita tahu sebelumnya, kalau si Gary Gensler ya, ketua sebelumnya itu kadang menentang beberapa kebijakan kripto gitu. Bahkan mau membatasi kripto itu sendiri dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan investor lah. Jadi ketika itu dikeluarkan gitu ya, ketika dia didepak dan ada penggantinya, ya jelas ini sebuah selebrasi juga gitu untuk investor-investor Bitcoin. Nah, itu poin pertama. Kemudian yang selanjutnya juga ada yang menarik gitu ya dari The Fed. Jadi di meeting tahunan The Fed itu eh ya ada statement bahwa Bitcoin ini sama seperti emas lah, intinya gitu, sama seperti emas, hanya dia bentuknya digital gitu. Nah, ini juga ada berita dari CNBC Indonesia, Bitcoin ancam posisi emas, ini kata bos The Fed ya. Jadi ya kurang lebih The Fed memang ngomong seperti itu ya. Bahkan dia ngomong bisa menjadi pesaing emas. Nah, kalau Bitcoin dulu belum masuk ke jajaran top aset by market cap di The Fed ini ya. Jadi belum ada. Nah, sekarang dia bahkan sudah melampaui silver nih teman-teman. Dia sudah ada di urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aset terbesar dengan berdasarkan market cap ya. Atau kapitalisasi pasar gitu. Nah, itulah mungkin ya faktor-faktor yang membuat Bitcoin naik pesat ya hari ini. Kemudian juga selain itu ada juga apa ya, sebuah pertanyaan juga, kenapa
Bitcoin naik tinggi tapi altcoin belum naik setinggi itu ya. Atau biasanya kan ketika Bitcoin hanya naik 1% sampai 3% pun altcoin biasanya semuanya hijau ya. Nah, hari ini tuh enggak, teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat ya. Coba pakai ini aja, lihatnya pakai Crypto Bubbles biar enak. Nah, jadi di hari ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ketika si Bitcoin-nya naik tinggi, ini tidak diikuti dengan altcoin lainnya ya. Nah, ini juga ada sedikit keanehan gitu, teman-teman. Biasanya Bitcoin naik 2% pun altcoin ini biasanya meroket semua nih, teman-teman. Nah, sekarang tuh ada perbedaan, ada keanehan juga gitu, ada yang nggak seperti biasanya gitu, seperti ini ya pergerakannya. Kalau kita lihat juga di Fear and Greed Index ya, di CoinMarketCap, ini tidak terlalu signifikan, teman-teman. Jadi kemarin kalau tidak salah, saya baru lihat tuh di levelnya tuh 82 gitu. Jadi baru naik sedikit. Biasanya kan kalau memang ada perubahan gaya investasi biasanya langsung extreme greed yang ke 90-an lah harusnya gitu. Nah, ini belum, teman-teman. Jadi kayak semacam anomali juga, teman-teman. Oke, kemudian ya kalau kita lihat juga di sini, teman-teman, sorry, ya keklik. Kalau kita lihat di Bitcoin Dominance, nah Bitcoin Dominance-nya malah jadi naik lagi, teman-teman. Jadi ya ini menandakan juga alt season yang kita perkirakan itu belum sepenuhnya terjadi, teman-teman, karena ketika Bitcoin-nya naik, Bitcoin Dominance-nya juga naik. Artinya ya investor masih banyak alokasi dananya di Bitcoin, teman-teman. Jadi belum mengalokasikan ke altcoin. Makanya kenapa ketika Bitcoin naik di sini altcoin belum pada naik gitu, karena memang investornya masih istilahnya uangnya masih ada di Bitcoin gitu. Mereka belum kepikiran untuk merubahnya ke token selain Bitcoin. Ya kurang lebih simpelnya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di Bitcoin Dominance, ini chartnya cenderung dia akan naik lagi, teman-teman. Artinya akan ada mungkin adopsi Bitcoin lagi nih ketika dia mengalami kenaikan. Nah, jadi ini juga bisa jadi kesempatan atau ya bisa jadi teman-teman untuk wait and see gitu. Bagaimana saat yang tepat membeli Bitcoin atau ya altcoin gitu. Jadi mumpung alt season-nya belum mulai, menurut saya ya teman-teman saat ini harus bisa mulai pilih-pilih nih token, karena si Bitcoin-nya lagi tinggi gitu ya, atau si Bitcoin dominasinya juga masih di atas. Jadi inilah kesempatan terbaik ya untuk memilih dulu, kemudian nanti perhatikan Bitcoin dominasinya ketika sudah mau turun. Nah, itu teman-teman sudah punya barang atau token bagus ya dikala sebelum alt season. Oke, gitu aja paling video kali ini. Jadi ya video kali ini memang khusus membahas kenaikan Bitcoin yang signifikan ya. Gitu aja paling, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.